Halo semuanya, kami dari kelompok 2A akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami, yaitu penelitian tentang analisis perspektif generasi Z terhadap intoleransi beragama dalam kasus pengeroyokan mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan. Kasus yang kami angkat adalah pengeroyokan mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang yang akan mengadakan doa Rosario. Penelitian kami dilakukan dengan kuesioner berupa pertanyaan terbuka melalui Google Form. Berikut kronologinya. Keributan terjadi saat warga Kampung Poncol Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan membubarkan sekelompok pemuda yang diduga tengah melakukan doa Rosario di sebuah rumah kontrakan Minggu malam. Menurut Republika.co, pada malam hari tanggal 5 Mei 2024, mahasiswa Katolik dari Unpam melaksanakan ibadah Rosario di sebuah kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini menarik perhatian sejumlah warga sekitar yang kemudian bersama Ketua RT setempat melakukan aksi pembubaran terhadap peribadatan tersebut. Selama pembubaran, beberapa warga terlihat membawa senjata tajam menunjukkan ketegangan yang meningkat. Haji Sedi, Ketua RT 70 tahun, menjelaskan bahwa sebelumnya warga telah beberapa kali memberikan peringatan kepada mahasiswa terkait kebiasaan berkumpul yang dianggap mengganggu ketentraman lingkungan. Akibatnya, warga merasa terganggu dan mengambil tindakan untuk membubarkan kegiatan ibadah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan mengenai pertanyaan yang kami ajukan di dalam G-Form. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang insiden pengeroyokan terhadap mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang yang terjadi di awal tahun 2024? Yang kedua, menurut Anda, apa saja faktor utama yang menyebabkan insiden tersebut terjadi? Jelaskan pendapat Anda. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai toleransi beragama di kalangan mahasiswa saat ini, khususnya setelah insiden tersebut? Halo semuanya, jadi di sini kenalin aku Kairat dan bersama temanku Nasyalena. Jadi di sini aku mau sedikit wawancara kamu ya. Definisi toleransi dan intoleransi menurut kamu tuh apa sih Tasya? Itu toleransi itu gimana dulu menghargai pendapat orang lain, hak orang lain, terus budaya orang lain, agama orang lain, suku orang lain, hak orang lain. Toleransi itu mencakup semuanya. Dan kalau intoleransi itu menurut itu tuh kebalikannya dari toleransi. Apakah menurut Anda kasus ini adalah kasus yang penting? Sekalian jelaskan lebih baik. Menurut gue ini kasusnya penting ya, apalagi ini fatal banget buat misalnya mahasiswa dipukulin itu tuh enggak banget gitu. Apalagi sama warga sekitar gitu. Karena sebagai apa ya, masyarakat Indonesia itu kan jenis, ras, budaya itu kan banyak ya. Kenapa mereka ngelakuin hal seperti itu? Seharusnya mereka tuh udah mulai terbiasa dan mulai menerapkan kata toleransi. Menurut kamu apa akar masalah dari kasus ini sih? Akar permasalahannya itu menurut gue mungkin karena ada cekcok atau mungkin ada perasaan gak suka sama agama atau suku ras tertentu yang dimiliki mahasiswa tersebut yang berada para mereka itu dipukulin. Bagaimana pandangan Anda terhadap tindakan warga yang menolak mahasiswa tersebut sih? Tindakan warga yang menolak mahasiswa tersebut itu gue jujur gue sebenarnya bingung what's the reason they did that itu. Kenapa sih ada permasalahannya? Masa main fisik sampai segitunya gara-gara perbedaan gitu? Menurut kamu apa yang harus dilakukan nih pemerintah untuk dalam pemerintah setempat dalam menanggulangi kejadian yang serupa agar tidak terjadi lagi? Menurut gue tuh gak cuma edukasi aja, edukasi penting, tapi juga harus dikasih manfaat itu seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Dan banyak ya warga yang tahu, mereka tuh tahu soal toleransi itu apa, tapi tuh masih banyak yang nggak dilakuin sama mereka. Menurut saya, kasus ini menjadi pengingat kalau masih kurangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, ya khususnya di Tangerang Selatan. Sangat disayangkan, saya pribadi itu sangat sedih mendengarnya karena berarti masih banyak banget kurang rasa saling menghargai antar umat beragama di sana. Kelompok saya membuat penelitian ini untuk mencari tahu seberapa jauh pemahaman Gen Z mengenai sikap toleransi dan intoleransi dari kasus tersebut. Dan saya senang karena melalui kegiatan penelitian pada mata kuliah agama dan bahasa Indonesia ini, kami bisa mengetahui pemikiran Gen Z di daerah Tangerang Selatan yang ternyata peduli dan sudah cukup paham mengenai pengertian dan pentingnya toleransi antar umat beragama. Dari kesimpulan jawaban para responden pun, saya bisa melihat keresahan yang dirasakan Gen Z mengenai kasus-kasus intoleransi dan mereka berharap kasus seperti ini tidak akan terulang lagi agar Indonesia benar-benar bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di masa depan. Kesimpulan dari survei terkait kasus pengeroyokan mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa mayoritas responden mengutuk keras tindakan tersebut sebagai bentuk intoleransi yang mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap perbedaan agama.
Faktor utama penyebab insiden diidentifikasi sebagai kurangnya toleransi antarumat beragama, salah komunikasi, dan rasa superioritas kelompok mayoritas. Responden juga menyoroti bahwa meskipun ada toleransi di kalangan mahasiswa, masih banyak bentuk intoleransi terselubung, seperti candaan sara. Selain itu, beberapa responden membagikan pengalaman pribadi mereka terkait intoleransi baik di kampus maupun di tempat lain, yang menekankan masalah ini masih meresahkan. Untuk mencegah insiden serupa, responden menyarankan agar kampus dan pemerintah lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya toleransi serta menegakkan hukum yang lebih tegas. Pendidikan tentang toleransi dianggap sangat penting, terutama bagi mahasiswa agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif. Media sosial dinilai berperan penting dalam membentuk persepsi tentang intoleransi, namun perlu diawasi dengan bijak. Responden juga menekankan peran generasi muda dalam mempromosikan toleransi melalui tindakan nyata dan media sosial. Mereka berharap kampus lebih tegas dalam menangani kasus ini dengan memberikan sanksi yang jelas kepada pelaku dan mendukung korban secara maksimal. Dalam era digital ini, kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan nyata melalui kampanye media sosial. Dengan mengangkat isu intoleransi, menggunakan hashtag yang menarik, infografis yang informatif, dan video yang mengunggah, kita bisa menarik perhatian publik dan memicu diskusi penting di seluruh penjuru dunia. Setiap klik share dapat menjadi langkah menuju kesadaran yang lebih besar. Sebagai mahasiswa, kita dapat memperkuat pemahaman antar budaya melalui dialog, antar komunikasi, dan program pertukaran budaya. Forum-forum ini memberikan kesempatan untuk belajar dan menghargai perbedaan, serta menciptakan pengalaman yang memperkuat pengertian dan toleransi. Mari sama-sama menjadikan dunia lebih harmonis, satu langkah kecil dalam satu waktu.